Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Widayanti, saya kelas reguler klaster 23B. NPM saya 1915100180. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perihal tugas dari manajemen keuangan, yaitu dari Ibu Nina, yang bertema saham. Langsung saja. Pengertian saham. Saham adalah pembukuan atau satuan nilai dalam berbagai instrumen finansial yang memiliki acuan pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Menerbitkan saham memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis, yaitu saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Nah, efek ekuitas di sini ialah saham yang dijual oleh perusahaan di bursa efek. Saham ekuitas ini dipegang oleh pemegang saham perusahaan mewakili kepemilikan dalam perusahaan dan asetnya. Namun, kepemilikan ini bersifat sementara dan akan diberikan kepada investor lain begitu sahamnya dijual. Ada cukup banyak keuntungan dalam memegang efek ekuitas. Tidak seperti sekuritas uang, tidak ada pembayaran bunga yang dilakukan karena pemegang ekuitas juga merupakan pemilik perusahaan. Ekuitas dapat bertindak sebagai penyangga keamanan untuk perusahaan, dan perusahaan harus memiliki ekuitas yang cukup untuk menutupi utangnya. Ekuitas itu jadi kayak modal ya. Namun, ada juga risiko yang cukup besar dalam fluktuasi harga saham, karena nilai saham dapat terapresiasi dari waktu ke waktu, dan pemegang saham mungkin bisa menjual saham mereka dengan capital gain, yang artinya harga lebih tinggi daripada harga saat saham dibeli. Jadi harga jual sahamnya itu lebih tinggi daripada saat dia memiliki membeli saham tersebut. Atau saham bisa saja harga saham jatuh dan pemegang saham mungkin menderita kerugian modal. Nah, lanjut saja. Jenis saham. Secara umum, dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, itu saham terbagi dua menjadi saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Nah, dilihat dari cara peralihan, saham terbagi dua, saham atas unjuk, saham atas nama. Dari kinerja perdagangan, saham terbagi 5. Ada saham unggulan atau blue chip stock, ada saham pendapatan atau income stock, ada saham pertumbuhan atau growth stock, ada saham spekulatif atau speculative stock, dan ada saham cyclical atau cyclical stock. Nah, kita jelaskan satu persatu. Dilihat dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Nah, ada namanya saham biasa. Pada saham biasa, umumnya pemegang saham diberikan hak prioritas ketika perusahaan yang bersangkutan menerbitkan saham baru. Selain itu, pemegang saham juga diberikan hak suara untuk pemilihan dewan komisaris. Nah, ciri-ciri dari saham biasa ialah pemegang saham memiliki hak suara memilih dewan komisaris, hak prioritas bila perusahaan menerbitkan saham baru, tanggung jawab yang terbatas akan jumlah yang diberikan. Nah, yang kedua ada namanya saham preferred. Saham preferred ialah saham yang memiliki gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena biasa menghasilkan pendapatan tetap tetapi bisa mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Nah, ciri-ciri dari saham preferred adalah sebagai berikut: mempunyai berbagai tingkatan atau pilihan, tagihan akan aktiva, dan pendapatan mempunyai prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam aspek pembagian dividen atau keuntungan. Dividen dapat bersifat akumulatif, jadi apabila belum diberikan pada periode sebelumnya, maka periode selanjutnya akan diberikan. Dapat ditukar menjadi saham biasa bila terdapat kesepakatan antara investor dengan perusahaan yang bersangkutan. Karakteristik saham biasa dan karakteristik saham preferred. Nah, di sini ada masing-masing. Karakteristik saham biasa antara lain dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba, memiliki hak suara dalam RUPS atau one share one vote. Itu yang saya bilang tadi, bahwasanya di sini pemegang saham memiliki hak suara untuk menentukan dewan komisaris. Nah, yang ketiga, memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Nah, yang keempat ada memiliki tanggung jawab terbatas klaim pihak lain sebagai proporsi sahamnya, sebesar proporsi sahamnya. Jadi di sini pemegang saham itu memiliki tanggung jawab dari pihak lain itu sebesar proporsi saham yang mereka miliki. Nah, hak untuk memiliki saham baru terlebih dahulu. Sedangkan karakteristik saham preferred itu yang pertama memiliki hak lebih dahulu memperoleh dividen, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau dibubarkan. Nah, yang ketiga, kemungkinan akan memperoleh tambahan dari pembagian laba perusahaan di samping penghasilan yang diterima secara tetap.
Dalam hal perusahaan dilikuidasi memiliki hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi. Dilihat dari cara peralihannya, saham terbagi dua. Saham atas unjuk yang dimaksud di sini ialah saham tidak tertulis atas nama pemiliknya sendiri. Itu agar mempermudah suatu saat untuk jika kita mau memindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Nah, yang kedua ada namanya saham atas nama, yaitu saham yang ditulis atas namanya sendiri, di mana cara peralihannya juga harus melalui prosedur tertentu. Nah, dilihat dari kinerja perdagangan, ada namanya saham unggulan atau blue chip stock. Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi. Yang kedua ada namanya saham pendapatan atau income stock. Saham dari suatu emiten. Emiten ini penerbit ya, yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Yang selanjutnya ada namanya saham pertumbuhan atau growth stock. Saham-saham dari emiten atau penerbit yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai leader di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Nah, ada namanya saham spekulatif. Spekulatif atau spekulatif stock. Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemampuan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti. Nah, selanjutnya ada namanya saham cyclical atau cyclical stock. Saham yang tak terpengaruhi oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Nah, jadi kalau kita memiliki saham cyclical ini, walaupun kondisi ekonomi makro sedang buruk atau apa, itu tidak berpengaruh terhadap saham tersebut. Nah, keuntungan membeli saham. Dividen, dari segi dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Ada namanya capital gain yang tadi saya udah jelaskan di awal. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, yang dimana kita menjual harga saham kita itu lebih tinggi dibandingkan saat kita saat kita membeli saham tersebut saat itu. Nah, yang ketiga namanya saham bonus jika ada. Saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari agio saham atau selisih harga jual terhadap harga nominal saham pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Nah, di sini ada juga risiko investasi saham. Yang pertama itu risiko likuidasi.
sebagai bekerja di suatu perusahaan, bagian manajemen keuangan itu tugas kita ya, sebagai seorang manajemen keuangan, dimana kita harus pandai-pandai memilih jika ingin berinvestasi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi